Ya, pemirsa, industri reksadana Exchange Traded Fund di Indonesia terus mengalami perkembangan yang baik, di mana meski menjadi instrumen yang belum akrab dengan kalangan investor, namun pasar ETF pada tahun ini tercatat menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu. Meski menjadi instrumen yang belum akrab di kalangan investor, namun industri reksadana Exchange Traded Fund Indonesia terus mengalami perkembangan yang baik, di mana pasar ETF pada tahun 2020 sukses menunjukkan peningkatan jika dibandingkan 3 tahun lalu. Sebelumnya pada akhir 2017 tercatat baru sebanyak 14 produk reksadana jenis ETF di tanah air. Kemudian dari sisi penerbit juga hanya terdapat 3 manajer investasi yang menerbitkan ETF, sedangkan dari sisi dana kelolaan hanya mencapai sebesar 8,1 triliun rupiah. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, baik dari sisi penerbit maupun investor mulai melirik instrumen ETF, di mana hingga saat ini jumlah produk ETF yang ada di bursa telah mencapai 45 produk. Sementara itu dari sisi dana kelolaan berhasil tumbuh senilai 15,5 triliun rupiah dengan pertumbuhan compound annual growth rate sebesar 24,15%. Bahkan di tengah kondisi pasar yang tengah volatil dan banyak ketidakpastian, reksadana ETF masih tetap diminati oleh para investor. Yang terlihat dari pertumbuhan signifikan unit reksadana ETF secara year to date dari 19,03 juta unit pada akhir tahun 2019 menjadi 21,87 juta unit per akhir November 2020. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh kedua di Market Review, menggali potensi untung dari reksadana ETF, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Marsangap P. Tamba, Direktur Utama PT Dana Reksa Investment Management. Selamat pagi, Pak Sangap. Selamat pagi. Ya, apa kabar Pak Sangap? Sehat, terima kasih. Semoga kita semuanya sehat selalu ya. Ya. Baik, terima kasih. Berapa menarik demand-nya sejauh ini? Tadi kemudian sudah disampaikan secara pengenalan lah ya dari investor sendiri kepada produk reksadana ETF cukup mulai banyak lah yang kemudian mengenal. Tapi kalau dilihat dari kacamata Anda sendiri, sebetulnya melihat tren demand-nya seperti apa? Baik, kalau menurut kami permintaan akan ETF itu masih sangat baik. Mungkin khususnya di Indonesia karena masih dari low base dibanding di dunia ya. Jadi perkembangan ETF di dunia mungkin lebih cepat. Dan kalau kita lihat di Indonesia sendiri, 5 tahun terakhir ini memang pertumbuhan ETF itu rata-rata kurang lebih 35% per tahun. Saat ini memang jumlah dana kelolaan ETF kurang lebih 15 triliunan. Jadi bahkan di saat pandemi tahun ini saja, ETF masih bisa tumbuh kurang lebih 9,5%. Jadi kami pikir demand-nya cukup kuat di ETF ini, dan dengan adanya harapan akan pulihnya ekonomi tahun depan, kami rasa permintaan ETF ini akan terus meningkat begitu ya. Baik, sekedar informasi dan juga edukasi lah sebetulnya untuk investor yang kemudian sedang menyaksikan IDX Channel di Market Review. Bagaimana ini dapat menjadi sebuah opsi portfolio investasi yang menarik sebetulnya Pak Sangap? Jadi begini, reksadana itu memang secara konsep kan memang menawarkan investor kesempatan berinvestasi pada suatu basket atau portfolio. Nah, yang isinya berbagai saham unggulan. Nah, tapi khusus untuk ETF ini, ya, investor memiliki fleksibilitas untuk bisa bertransaksi selama jam bursa. Jadi kalau di reksadana kita subscribe itu ada batasan jam 1 siang gitu untuk dapat NAB. Kalau di ETF, investor bisa bertransaksi membeli atau menjual di jam perdagangan bursa. Jadi seperti transaksi saham biasa. Artinya ada fleksibilitas sendiri yang kemudian bisa ditawarkan dari instrumen investasi ini begitu ya. Betul. Baik, betul. Kalau dilihat dari alasan mengapa kemudian Dana Reksa mengeluarkan ETF MNCI Indonesia ESG Screen, ini alasannya apa Pak Sangap? Baik, jadi kami melihat bahwa pertama-tama cakupan produk kami ini
masih bisa dilengkapi dengan mengeluarkan produk di segmen pasif fund management. Jadi pengelolaan secara pasif atau berdasarkan indeks. Saat ini cakupan produk DIM saat ini memang cukup komprehensif karena tapi sebagian besar di active management. Jadi udah ada berbagai reksadana di berbagai aset kelas dan apakah itu konvensional maupun syariah. Jadi kita udah cukup lengkap. Tapi kami melihat permintaan untuk segmen pasif ini bisa melengkapi cakupan produk kami. Lalu yang kedua, kami sangat antusias dengan tema ESG ini. Karena memang tema ESG ini mengusung kepedulian terhadap tema lingkungan, sosial, dan tata kelola. Ini adalah tema yang sangat happening sekali saat ini di dunia. Dan sebenarnya tema ini bisa lebih dikenal dengan impactful investing. Jadi ada keinginan banyak pihak di dunia ini untuk mendorong pengelolaan ekonomi di dunia yang lebih bertanggung jawab dan yang lebih sustainable. Ya, bukan hanya dan kemudian mungkin, melihat. Baik, silakan dilanjutkan Pak Sangap. Ya, dan mungkin secara backtesting juga universe yang kami pakai untuk tema ini kinerjanya juga cukup kompetitif. Jadi kami lihat dari peluncuran tema MSCI ESG Screen ini sejak peluncuran Mei 2012 saja, rata-rata per tahun returnnya itu kurang lebih 8,9%. Jadi ini masih cukup baik dibandingkan IHSG yang kurang lebih 4,6%. Jadi secara backtesting memang ada indikasi bahwa produk ini cukup kompetitif. Ya, bukan hanya melihat ETF sebagai sebuah instrumen investasi yang orientasinya hanya untung saja, tapi kemudian ada value mengenai kepedulian lingkungan, kemudian tata kelola di perusahaan yang baik. Mengapa kemudian ESG ini menjadi sebuah value lain lah yang ditawarkan di ETF yang kemudian di launching oleh Dana Reksa. Baik, secara trennya sendiri untuk investor di Indonesia melihat ESG maksud saya sebagai sebuah attachment dalam sebuah instrumen investasi. Menurut Anda seperti apa, Pak Sangap? Tadi yang seperti saya sampaikan memang ESG ini semacam gerakan ya di seluruh dunia dan kelihatannya mendapatkan momentum yang cukup baik. Mungkin tadi seperti saya sampaikan ada keinginan gitu loh, banyak pihak untuk melihat dunia ini dikelola lebih baik ke depannya dan lebih bertanggung jawab. Makanya tema ESG ini cukup happening dan ini bahkan saya rasa salah satu jadi tema yang diusung oleh Presiden terpilih Joe Biden juga gitu. Jadi saya pikir ada momentum di sana untuk melihat dunia itu dikelola lebih baik dan saya pikir DIM bisa juga ikut berpartisipasi dengan tema seperti ini. Baik, artinya secara tren juga di Indonesia sendiri banyak investor yang cukup tertarik dengan konsep ini begitu ya Pak Sangap ya? Betul. Baik, apa yang kemudian membedakan produk reksadana ETF yang pun diluncurkan oleh Dana Reksa ini dengan produk-produk investasi lainnya? Selain kemudian tadi kita membahas soal ESG-nya, ada hal lain atau tidak Pak Sangap yang kemudian investor ataupun masyarakat perlu tahu? Soal produk ini? Kalau kami lihat salah satu keunggulan produk ini juga dari hasil screen yang dilakukan oleh MSCI, universe-nya kami lihat juga cukup menarik dan konsentrasinya cukup tinggi. Jadi ada kurang lebih 17 saham yang dijadikan patokan, tetapi walaupun itu memiliki konsentrasi yang tinggi, basis untuk pemilihan saham-saham yang 17 ini saya rasa basisnya cukup baik. Jadi memang yang terpilih itu memang nama-nama company yang sudah memiliki track record yang baik di bursa dan juga memiliki memenuhi kriteria ESG tersebut. Jadi saya pikir konsentrasinya ini bisa jadi peluang juga untuk kinerja yang lebih baik. Baik.
Kalau kita lihat dari mekanisme screeningnya sendiri untuk saham-saham ataupun mungkin emiten-emiten yang dinilai memiliki level ESG yang baik dan kemudian masuk ke dalam tadi ya daftar saham yang kemudian juga direkomendasikan lah dalam reksadana ETF yang kemudian diluncurkan oleh Dana Reksa. Mekanisme screeningnya seperti apa, Pak Sangap, untuk kemudian memastikan level ESG-nya masih kemudian berada di level yang ideal? Sebenarnya mekanisme screeningnya itu dia melihat apakah saham-saham ini memiliki exposure atau penjualan kepada sektor-sektor yang bertentangan dengan ESG. Jadi dibatasin, dia melihatnya secara negatif list. Jadi dibatasin misalnya exposure ke revenue-nya nggak boleh lebih dari 5% di sektor-sektor yang dianggap tidak ESG friendly. Jadi seperti minyak yang dengan basis oil sand atau seperti batu bara yang penambangannya mungkin nggak memenuhi kriteria dan beberapa aspek lain sih. Tetapi screeningnya itu sangat ketat. Makanya untuk di Indonesia sendiri MSCI Index yang kami pakai ini munculnya baru 17 nama sih saat ini. Jadi screeningnya dari sekian banyak saham yang listed di bursa ya memang baru dapat nama-nama itu. Baik, dan screeningnya cukup ketat begitu dilakukan ya. Baik, mengapa MSCI Indonesia yang kemudian ini dipilih sebagai indeksnya Pak Sangap? MSCI sendiri sih bukan nama baru ya di provider index. Ini adalah house global. Dan kami percaya dengan cakupan global yang dimiliki MSCI ini, tentunya mereka memiliki sumber daya yang luar biasa kompeten dan memiliki pengalaman. Jadi mungkin hampir sebagian besar ya fund-fund yang berbasis indeks itu umumnya di dunia menggunakan MSCI. Jadi kalau dari sisi kompetensi kami pikir kami cukup nyaman memulai dengan MSCI. Baik, oke. Kita akan jeda sejenak Pak Sangap. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Kita masih ada satu segmen terakhir dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung di Market Review dan kita sudah sampai di segmen terakhir masih berbincang bersama Bapak Marsangap Petamba. Beliau adalah Direktur Utama PT Dana Reksa Investment Management yang kemudian hari ini baru saja meluncurkan Dana Reksa ETF MSCI Indonesia ESG Screen. Tadi di launch secara virtual ya Pak Sangap ya? Betul. Baik, sejauh ini bagaimana excitement dari investor yang terbaca? Kalau dari peserta launching sih cukup banyak ya, kurang lebih 100 pihak. Tetapi dari sisi survei terhadap demand produk ini, kami cukup excited kita akan bisa mendapatkan dana kelolaan yang baik. Baik, secara target dana kelolaan sampai dengan akhir 2021 lah setidaknya. Berapa Pak Sangap dan apa yang kemudian mendasari target tersebut? Kami melihat mungkin di awal-awal dari peluncuran produk ini sambil memantapkan track record dari produk ini, kami berharap bisa mengumpulkan dana kelolaan sebesar paling tidak 500 miliar dalam 12 bulan ke depan. Tentunya kami berharap bisa lebih tinggi lagi, namun seperti layaknya produk-produk baru, kami harus memberikan track record yang konsisten dulu sebelum bisa attract lebih banyak investor. Baik, ada beberapa kondisi lah kalau kita lihat secara momentum. Di antaranya adalah akhir tahun, kemudian juga kita sedang ada di masa pandemi dan Indonesia masih kemudian ada di zona resesi ekonomi lah. Bagaimana ini kemudian dapat menjadi, justru malah menjadi sebuah momen yang tepat untuk kemudian dapat meluncurkan instrumen investasi yang baru saja diluncurkan di pagi hari ini, Pak Sangap. Ya, saya setuju sekali. Memang secara momentum bisa agak cukup tricky ya, tapi kami melihat bahwa
Secara umum ekspektasi investor dan semua pihak ada recovery di tahun 2021. Jadi semua lembaga dunia juga sudah memprediksikan adanya recovery di pertumbuhan ekonomi di tahun 2021. Jadi kami pikir kalau kita lihat beberapa minggu terakhir juga perkembangan saham juga cukup meningkat cukup baik, mengingat adanya ekspektasi positif terhadap recovery di ekonomi ke depannya. Jadi walaupun mungkin kita masih dalam suasana pandemi dan kebetulan di akhir tahun, kami cukup optimis bahwa produk ini bisa ikut menjadi pilihan buat investor untuk mendapatkan kesempatan berinvestasi di era recovery. Baik, ya Pak. Investor global. Jadi kami berharap dengan tema ESG, dengan Indonesia fokus, ini bisa jadi kesempatan buat DIM untuk memperkenalkan produknya ke investor global. Tapi tentunya kami juga berharap basis investor kami tentunya masih di Indonesia, dan dari yang seperti saya sampaikan, saat ini minat untuk berinvestasi ke produk ini masih cukup tinggi. Baik. Kalau kita lihat dari apa yang kemudian terjadi di saham kita lah, yang kemudian general lah, bagaimana sebetulnya peran dari investor asing masih mendominasi. Sebetulnya kalau dari ETF, dari tren yang kemudian terlihat secara historikal seperti apa Pak Sangap, dan apa yang dilakukan ke depan sehingga kemudian secara majority di instrumen investasi ETF inginnya sih kemudian diserap oleh investor dalam negeri. Jadi untuk ETF ini memang secara umum sudah menjadi tren buat investor global. Makanya perkembangan ETF itu memang cukup pesat sehingga banyak investor global itu yang shift dari active managed ke passive managed secara global. Dan ini juga ditangkap dengan perkembangan yang cukup baik di Indonesia. Nah, memang isu dari ETF di Indonesia ini mungkin kita harus selain sosialisasi terhadap manfaat ETF ini, memang dari sisi infrastruktur. Dan saat ini dengan adanya ETF yang listing di bursa, kami berharap makin banyak dealer partisipan yang terlibat sehingga likuiditas dari ETF ini juga bisa meningkat. Kalau kita lihat fenomena bagaimana meningkatnya investor retail untuk membuka akun saham di broker dan bisa bertransaksi di bursa, ini kami pikir kemudahan itu akan sama dengan ETF. Cuman bedanya instead of nasabah beli saham satu-satu, dengan ETF dia bisa mendapatkan portfolio. Kalau situasi ini bisa disosialisasikan lebih intensif lagi, saya pikir kita juga bisa mengedukasi masyarakat untuk masuk ke portfolio instead of mungkin beli saham satu-satu. Jadi saya pikir ini juga bagus juga untuk melengkapi atau untuk memperdalam pasar saham atau produk pasar modal di Indonesia. Baik, apalagi portfolionya sudah dikurasi melalui indikator-indikator screening yang kemudian cukup ketat, apalagi memasukkan value dari ESG begitu ya. Betul. Baik. Jadi beli satu dapat 17 lah kurang lebih. Baik, Pak Sangap, yang kemudian akan dilakukan oleh otoritas bursa dan juga mungkin stakeholders lain lah di instrumen investasi ETF untuk kemudian memberikan sosialisasi dan juga edukasi secara masif agar lebih banyak lagi yang mengetahui gitu value dari instrumen investasi ini. Apa? Saya pikir yang tadi saya sampaikan, konsep portfolio itu memang perlu kita push terus kepada investor, karena memang kami memang menyambut baik gitu betapa investor semakin banyak akses, terutama retail, kepada produk-produk pasar modal, khususnya produk-produk bursa atau saham. Jadi sekarang banyak banget orang yang main saham dan bisa mengakses saham dengan cukup cepat dan mudah dan murah. Nah, tetapi konsep portfolio itu sendiri mungkin belum tersosialisasikan dengan baik gitu, karena dengan portfolio itu
investor bisa melakukan diversifikasi dan bisa mengelola resikonya lebih baik lagi. Baik, Jadi mungkin itu yang kami pikir bisa dijadikan momentum oleh otoritas untuk mensosialisasikan konsep portfolio. Tetapi dengan disetujuinya dan didukungnya produk seperti ETF ini, kami pikir pihak otoritas juga sedang on track lah dalam proses ini. Baik, ya sukses selalu untuk dana reksa ETF MSCI Indonesia ESG Screen-nya. Pak Sangap, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih, baik, sama-sama. Sampai jumpa. Dan pemirsa, sudah 1 jam kami menemani Anda dalam program Market Review. Semoga perbincangan kami dapat memberikan inspirasi untuk Anda, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan program lainnya di IDX Channel, Your Trustworthy Economic Business and Capital Market Channel. Saya Wiki Ardian, sampai jumpa.